Roposai. Selamat ketemu kembali di pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sudah barang tentu kalian semuanya tetap sehat walaupun kalian berada di rumah di masa COVID-19 ini. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, materi yang terakhir di semester ini, yaitu materi bela diri atau pencak silat. Nah, kalian sudah mendapatkan pencak silat dari kelas 10. Nah, kelas 11 juga sudah. Nah, sekarang untuk di kelas 12, kalian tetap mendapatkan pencak silat, yaitu pencak silat lanjutan dari kelas 10, 11. Maka dari itu, untuk materi pencak silat di kelas 12 itu adalah materinya yang berpasangan. Jadi kalian akan melakukan semestinya kalau sekolahnya berjalan normal, kalian akan melakukan olahraga pencak silat yang berpasangan. Jadi karena untuk hari ini materi pencak silatnya kalian berada di rumah, makanya yang berpasangan tidak bisa kita lakukan. Jadi kita akan lakukan apa yang kita bisa lakukan selama kita berada di rumah atau stay at home di masa COVID-19 ini. Ya, jadi kita akan membicarakan sekelumit, nanti akan Pak praktekkan, kemudian kalian nanti menirukannya di rumah masing-masing, kemudian kalian buat videonya dan langsung kirim. Ya, itu jadi untuk nilai psikomotornya adalah itu. Nanti untuk nilai kognitifnya sudah barang tentu kalian akan membuat atau menjawab beberapa pertanyaan atau menganalisa dan lain sebagainya, yang juga nanti kalian akan kirimkan ke link yang akan Bapak berikan. Ya, itu jadi nanti kita akan membicarakan atau mempraktekkan. Yang pertama itu sekelumit kuda-kuda. Nah, yang kalian bisa lakukan di rumah pada saat kalian sendiri di rumah. Yang pertama itu adalah sekelumit kuda-kuda. Jadi kuda-kuda dalam bela diri pencak silat. Kemudian yang kedua itu adalah tangkisan. Ya, sekedar informasi atau pengetahuan tentang tangkisan. Kemudian yang ketiga itu adalah ada namanya jurus jujur. Yang pertama namanya jurus jujur, yang kedua ada jurus menghadang jalan. Nah, jadi dua itu materinya untuk jurusnya, jurus jujur dan jurus menghadang jalan. Nah, bagaimana cara mempraktekkannya? Kalian silahkan ikuti video ini sampai habis, sehingga begitu videonya habis, kalian bisa mempraktekkan video yang akan kalian buat, kemudian yang akan kalian kirimkan ke link yang akan dituju nanti. Ya, silahkan untuk menyaksikannya. Selamat menyaksikan video ini. Ingat, dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong. Ya. Jadi untuk kuda-kuda, kita akan mempraktekkan kuda-kuda sekarang. Silahkan perhatikan. Jadi kuda-kuda itu ada kuda-kuda tengah, kemudian ada kuda-kuda samping kiri, ada kuda-kuda samping kanan, ada kuda-kuda depan. Ya, itu sekelumit tentang kuda-kudaan. Banyak masih kuda-kuda bisa dilakukan ke silang kanan, ke belakang kanan, dan lain sebagainya. Jadi akan kita bicarakan pokok-pokoknya saja. Kuda-kudanya itu adalah yang pertama kuda-kuda tengah, yang kedua ada kuda-kuda samping kiri, ada kuda-kuda samping kanan, ada kuda-kuda depan, ada kuda-kuda belakang. Ya, nah jadi itu. Sekarang kita akan coba mempraktekkan kuda-kuda tengah. Nah, yang dimaksud kuda-kuda tengah adalah pada saat kita melakukannya, di mana, nah, ini perhatikan kakinya namanya kuda-kuda tengah. Jadi kakinya sebelum kalian melakukan, ya, jadi gerakannya silahkan hormat dulu, hormat. Nah, kemudian bawa tangannya ke bawah, ya, kemudian langsung pasang kuda-kudanya. Nah, ya, jadi kuda-kuda tengah itu adalah kuda-kudanya bentuknya seperti ini. Jadi kedua kaki ditekuk, ini kedua kaki ditekuk kurang lebih 90 derajat, kurang lebih 90 derajat. Kemudian titik berat badan ada di tengah-tengah. Itu namanya kita melakukan kuda-kuda tengah. Badan tetap tegak ke depan, pandangan ke depan, tidak boleh ke bawah, samping kanan, samping kiri, tapi pandangan ke depan. Itu namanya kita melakukan kuda-kuda tengah. Ya, jadi kedua kaki ditekuk, titik berat badan ada di tengah-tengah. Itu namanya kita melakukan kuda-kuda tengah. Ya, nah. Ya, bertahan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ya, kemudian kembali lagi. Itu namanya kita melakukan kuda-kuda tengah. Ya. Nah, kalau kuda-kuda samping, jadi prinsipnya kuda-kuda itu udah di mana kaki yang ditekuk berarti kita melakukan kuda-kuda itu. Kalau kaki yang di depan kita tekuk kakinya yang di depan, kemudian titik berat badan ada di kaki yang ditekuk, berarti kita melakukan kuda-kuda depan. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kita melakukan kuda-kuda depan, kaki belakangnya lurus, kaki depannya ditekuk. Nah, ya, ini yang ditekuk. Nah, ini yang ditekuk, kemudian ini lurus. Badan tetap menghadap ke depan. Ya, jadi terus seperti itu. Stop. Stop. Ya, jadi terus seperti itu. Itu namanya kita melakukan kuda-kuda depan. Sekali lagi, kuda-kuda depannya. Ya. Ya, jadi itu kita melakukan kuda-kuda depan. Ya. Sedangkan untuk kuda-kuda samping kanan dan samping kiri biasa saja. Ya, jadi setelah kaki kalian buka sedikit, kalian melakukannya. Ini kuda-kuda samping kanan. Ya, kalau kaki ini ditekuk, berarti kita melakukan kuda-kuda samping kiri. Ya, jadi ini kuda-kuda samping kanan, kaki kanannya ditekuk, kaki kirinya lurus. Ya, kalau kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya lurus, berarti kita melakukan kuda-kuda samping kiri. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi coba dipraktikkan, itu sekedar pengetahuan kalian tentang kuda-kuda, sehingga kalian nanti untuk lakukan gerakan berikutnya semuanya dasarnya adalah kuda-kuda. Ya, biar kelihatan gerakannya sip. Jadi semuanya harus melakukannya dengan dasarnya kuda-kuda. Ya, itu yang perlu kalian ketahui untuk pengetahuan kalian tentang kuda-kuda. Jadi sekali lagi, ada kuda-kuda tengah, ada kuda-kuda depan, ada kuda-kuda samping kanan, ada kuda-kuda samping kiri. Jadi di mana kaki yang ditekuk, berarti kita melakukan kuda-kuda itu. Kaki yang lagi satunya lurus. Ya, itu. Kuda-kuda tengah, sekali lagi, kedua kaki ditekuk, titik berat badan ada di tengah-tengah. Ya, kuda-kuda samping kanan, kaki kanannya ditekuk, kaki kirinya lurus, titik berat badan ada di kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Ya, kuda-kuda depan juga seperti itu. Jadi kaki depannya ditekuk, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Ditekuk kakinya, kemudian kaki belakangnya lurus. Ya, itu berarti kita melakukan kuda-kuda itu. Di mana kaki yang ditekuk, berarti kita melakukan kuda-kuda itu. Kalau keduanya, berarti kita melakukan kuda-kuda tengah. Ya, jadi prinsipnya kaki yang ditekuk satu, kemudian lurus satu. Ya, itu tentang kuda-kuda. Ya. Nah, jadi kalau kalian ingin belajar kuda-kuda dan biar kalian tidak membosankan, kalian juga bisa variasikan dengan mengisi pukulan. Sehingga kalian latihan kuda-kuda dapat, kemudian latihan pukulan juga bisa. Nah, misalnya contohnya ya, kalian melakukan kuda-kuda, ya. Kalian melakukan kuda-kuda depan misal, atau kuda-kuda tengah. Ya, kuda-kuda tengah. Kita mulai dari kuda-kuda tengah, kemudian kita variasikan dengan pukulan. Kalian bisa melatihnya seperti itu biar kalian tidak bosan untuk melakukan kuda-kuda. Ya, jadi sekali lagi Pak ulang, hormat, kemudian kakinya dibuka. Nah, jadi kita melakukan kuda-kuda tengah. Kalau kita ingin memvariasikan latihannya, bisa diisi dengan pukulan. Kanan dan kiri silih berganti. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bisa seperti itu. Ya, jadi bisa kalian melatihnya seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan kuda-kuda depan, bagaimana Pak melatihnya dengan pukulan? Nah, sama tidak ada bedanya. Ya. Kemudian 1, 2, nah, ya, 3, 4. Nah, ya, jadi seperti itu sama. Ya, itu berarti kita melatih kuda-kuda dengan pukulan, divariasikan. Ya, sekali lagi, kalau kalian ingin melatih kuda-kuda, kemudian kalau diselingi, divariasikan dengan pukulan juga bisa. Caranya adalah kalian hormat, kemudian pasang kuda-kudanya, kemudian kalian isi pukulannya. Maunya berapa kali pukulan silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalian melatihnya bisa seperti itu. Biar kalian latihan kuda-kudanya tidak membosankan. Ya, sama sekali lagi kalau kuda-kuda depan, jadi kalian hormat, kemudian kalian kuda-kuda, kemudian hop, hop. Nah, ya, sama seperti itu. Ya,
Jadi seperti itu. Biar kalian dan kuda-kudanya tidak membesar. Jadi kalau kita ingin membicarakan masalah tangkisan yaitu yang akan kita bicarakan, yang akan kita singgung di materi di kelas 12 yang terakhir ini adalah ada dua tangkisan. Tangkisan dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Bagaimana caranya melakukan? Coba perhatikan. Ya, jadi kalian hormat, kemudian kuda-kuda, silahkan kuda-kuda tengah dulu. Nah, kuda-kuda tengah. Yang pertama tangkisan dari luar ke dalam. Ini namanya tangkisannya dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Nah, ini namanya tangkisan dari luar ke dalam. Ya, kalau kita ulang cepat kan. Hop. 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 Nah, itu namanya tangkisan dari luar ke dalam. Ya, itu namanya tangkisan dari luar ke dalam. Nah, yang lagi satu itu adalah tangkisan dari dalam keluar. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan. Jangan lain-lain. Nah, tangkisannya dari dalam keluar. Ini tangkisan hop. Nah, hop. 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 Ini namanya tangkisan dari dalam keluar. Ya, beda dengan yang tadi. Ya. Ya, itu dua tangkisan yang sudah kita singgung. Yang pertama ada tangkisan dari luar ke dalam, yang lagi satunya dari dalam keluar. Ya, itu mohon diperhatikan dengan seksama sehingga kalian bisa mempraktekkan untuk meningkatkan imun tubuh kalian di rumah. Selama kalian berada di rumah, semoga kalian tetap sehat. Ya. Nah, selanjutnya jangan dilewatkan yang terakhir, yaitu ada jurus jujur dan jurus menghadang jalan. Nah, bagaimana cara melakukan? Jangan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan jurus jujur yang pertama, yang kedua adalah jurus menghadang jalan. Nah, bagaimana caranya melakukan? Coba perhatikan. Ya. Jadi yang namanya jurus jujur itu adalah selalu kita menggunakannya dengan kuda-kuda. Selalu, ya, kuda-kuda depan. Ya, misalkan kita menggunakan dengan kuda-kuda depan. Ya, kita hormat dulu, kemudian kita menggunakan kuda-kuda depan. Lagi sebentar kita akan maju kaki kanan misalnya, ya. Maju kaki kanan. Kemudian yang mukul adalah tangan kanan. Nah, untuk pukulannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, bukan seperti ini tapi begini. Nah, ini namanya jurus jujur. Kita menggunakan kuda-kuda depan, ya. Jadi kaki yang di depan ditekuk, kaki yang di belakang lurus, pukulannya seperti ini, sejajar. Kalau maju kaki kanan, mukulnya tangan kanan. Ya, maju kaki kanan, mukulnya tangan kanan. Ya. Jadi itu, maju kaki kiri, mukulnya tangan kiri. Hop. Ya, jadi seperti itu. Jadi coba perhatikan, kita menggunakan kuda-kuda depan, yang maju kaki kanan, mukulnya tangan kanan. Maju kaki kiri, mukulnya tangan kiri. Jadi bentuk pukulannya adalah seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, ya. Kalau maju kaki kanan, hop, hop. Nah, jadi mukulnya seperti itu. Kalau menghadap ke samping, coba perhatikan biar kalian bisa lakukan dengan baik. Hop. Ya, hop. 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 Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan sekali lagi. Coba perhatikan dengan seksama jurus jujurnya. Dari hormat dulu, ya. Dari hormat dulu, kemudian taruh tangan samping, maju kaki kanan, mukul tangan kanan. Nah, maju kaki kiri, mukul tangan kiri. Ya. Baliknya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu namanya jurus jujur. Ya, itu namanya jurus jujur. Sedangkan jurus menghadang jalan itu adalah kebalikan dari jurus jujur. Ya, kalau maju kaki kanan, mukulnya tangan kiri. Ya, maju kaki kiri, mukulnya tangan kanan. Tapi bentuk pukulannya seperti ini. Jurus jujurnya adalah seperti ini, ya, dari kepalan tangan. Ya, jadi jurus jujurnya seperti ini bentuk tangannya. Kemudian jurus menghadang jalannya seperti ini. Ya, coba perhatikan dengan seksama. Jadi jurus menghadang jalan, ya. Maju kaki kiri, mukulnya tangan kanan. Ya, beda ini. Ya. Kita menggunakan kuda-kuda depan, yang di depan ditekuk, yang di belakang lurus. Jadi maju kaki kiri, mukulnya tangan kanan. Itu sebaliknya, maju kaki kanan, pukulnya tangan kiri. Ya. Jadi seperti itu.
Ya. Ya, jadi seperti itu biar kalian bisa memahaminya. Jadi jurus jujur dan jurus menghadang jalan itu dua jurus untuk di kelas 12 karena kalian tidak bisa latihan berpasangan. Jadi kalian latihan sendirinya. Ya, dicoba itu jurus jujur dan jurus menghadang jalan. Pak, ulang lagi sekali. Ya, bagaimana orang melakukan jurus jujur dan menghadang jalan. Yang pertama Pak praktekkan jurus jujur. Ya, sekali lagi Pak ulang dari jurus jujurnya. Hop. 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 Nah, itu jurus jujur. Kemudian jurus menghadang jalannya, coba perhatikan. Itu jurus menghadang jalan. Ya, biar kalian tahu. Itulah sekedar sekelumit teknik dasar dari pencak silat. Sudah Pak beritahukan dari awal. Yang pertama itu ada kuda-kuda. Yang kedua ada tangkisan. Kemudian untuk latihan kuda-kuda itu sudah barang tuh, kalau kalian bosan silahkan isi pukulannya. Ya. Kemudian yang kedua ada tangkisannya. Yang ketiga ada jurus jujur dan jurus menghadang jalan. Semoga kalian bisa mempraktekkannya dengan baik. Kemudian nanti bisa dan tidak, mampu dan tidak, kalian akan terlihat nanti di video kalian. Ya, untuk hari ini kita akan cukupkan dulu. Semoga kalian tetap semangat, kemudian tetap sehat, imun tubuh kalian tetap meningkat di dalam stay at home ini. Semangat.